我会让你如意吗？我全都砸个稀！你都快断气了，就是现在！不好，我晕！你做，你敢！你们进入仙界后一定要小心，让他。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-551. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 550. Kemarin, pertarungan sengit telah terjadi di antara Muyun bersama yang lainnya untuk bisa mengalahkan para budak api, di mana jebakan Muyun telah berhasil menahan pergerakan dari sosok pemimpin mereka bernama Li. Dia sungguh tidak menduga mereka begitu berani melakukan hal ini kepadanya. Muyun meminta semua tetua untuk melakukan penyerangan terbaik mereka. Pasalnya, hanya inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa menghabisi Li. Namun sayang sekali formasi ini terlalu lemah untuk bisa mengalahkan Li. Dia berhasil terbebas dan memukul mundur para ketua. Selain itu, dia juga memperkuat penyerangannya kepada berbagai dunia kecil yang mengakibatkan teman-teman Muyun menjadi sangat kesulitan. Bahkan para istrinya juga tengah dalam bahaya. Karena sudah seperti itu, Muyun pun menggunakan seluruh kekuatannya dan mencapai ranah setengah peri. Dia langsung saja melakukan penyerangan dan berhasil menghabisi Li. Hanya saja dia itu telah kehilangan begitu banyak kekuatan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para gadis Muyun saatlah penasaran apakah dia baik-baik saja. Tapi terlihat kalau Miyusin saatlah cemburu ketika melihat Muyun disentuh oleh gadis lain. Sedangkan para muridnya merasa iri kepada guru mereka. Begitu pula dengan bini Hiko, di mana ia meminta suaminya untuk tidak seperti Muyun yang selalu dikejar-kejar oleh wanita. Hiko berjanji kalau ia tidak akan seperti gurunya. Sesaat kemudian sosok Yunlan pun datang, di mana ia memuji perkembangan kekuatan dari gurunya hingga bisa mengalahkan Huoli. Sedangkan para pemimpin dari dunia kecil bingung bagaimana cara dia bisa sampai kemari, yang tentu saja itu adalah ulah dari Yin Hao. Pengkhianatan yang dia lakukan tentu saja membuat semua orang kesal. Tapi Yin Hao menganggap mereka lebih hina karena berkerjasama dengan Muyun. Kedatangan Yunlan kemari adalah untuk memberikannya hadiah, yakni sebuah rasa sakit yang luar biasa. Hiko memintanya untuk berhenti, namun tetua ini menghentikan perkataannya. Hingga Yunlan secara mengejutkan menghabisi tetuanya sendiri. Karena ia sudah tahu betapa setianya tetua itu kepadanya. Dan karena itulah dia membesarkannya sangat lama. Tujuan Yunlan menghabisinya adalah untuk mengambil sesuatu yang merupakan energi surgawi. Dengan bergabungnya artefak surgawi dan energi surgawi ini, maka Yunlan langsung saja yakin dia akan memiliki kekuatan yang besar. 莫盟主，你以为你算什么东西？我知道，我才养你到现在。走起。 Muyun tahu betul kalau dia berusaha untuk menghubungkan dirinya dengan alam abadi. Yunan membenarkan hal tersebut dan seharusnya gurunya sadar kalau tempat ini merupakan lokasi yang cocok untuk menghubungkan alam abadi. Terlebih lagi ketika darah abadi mengalir ke 4 tanah primordial, maka semuanya akan mulai terhubung satu sama lain. Orang-orang dari alam atas akan segera turun. Dan begitulah mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang telah Muyun bangun. Tentu saja Bang Muyun tidak akan membiarkan rencananya berjalan lancar. Alhasil Muyun pun menciptakan susunan formasi yang begitu besar untuk menghentikan tindakannya. Namun Yunlan hanya mentertawakan usahanya saja, karena apa yang sedang gurunya lakukan sama sekali tidaklah berguna. Namun Muyun belumlah berhenti dan mengeluarkan harta yang tidak akan diduga olehnya. Yunlan pun meminta bantuan kepada para tetua, di mana dia berjanji akan membawa mereka masuk ke dalam alam abadi bersamanya. Tawaran itu memang menggoda, namun mereka harus ingat kalau Yunlan merupakan sosok yang tidaklah bisa dipercayai.
Tapi Yin Hao mencoba untuk meyakinkan mereka dan memberitahu kalau Yun Tianju memiliki hubungan yang dalam dengan alam abadi. Secara mengejutkan, Tetua Mo dan beberapa tetua lainnya memilih untuk membantu Yunlan. 我会让你如意吗？我全都砸个稀！你要快断气！ Sedangkan Miyushi menanyakan apa yang akan Muyun lakukan. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Muyun sadar kalau dirinya tidak akan cukup kuat untuk bisa menghentikan semua itu. Mungkin Muyun harus menggunakan seluruh kemampuannya. Ini tentu saja mengejutkan semua orang karena jika Muyun kembali memaksakan dirinya, hal itu hanya akan membahayakan tubuhnya saja. Para gadisnya meminta Muyun untuk tidak mengambil keputusan itu. Hanya saja Muyun takut jika para immortal turun ke alam panah, maka seluruh dunia akan hancur karena hukum yang ada. Lantas Muyun akan memperluas segelnya untuk bisa menahan serangan itu. Para tetua bersama Yunlan tidak akan membiarkan Muyun melakukan rencananya. Tapi semua ini sudah terlambat, pasalnya Muyun sengaja memancing mereka menyerangnya. Karena begitulah dia bisa melakukan penyerapan terhadap serangan itu. Dengan begitulah, untuk sementara waktu, Muyun akan memiliki kekuatan yang besar. Ia langsung saja berusaha untuk menghentikan semua ini. Yunlan tentu saja kesal karena lagi dan lagi gurunya menghentikan rencananya. Apa yang Muyun lancarkan berjalan dengan sangat lancar, di mana akhirnya dia telah berhasil menghentikan semua ini. 就是现在！不好！我晕！你做！ Selain itu, dia ingin melihat makhluk abadi mana yang ingin membuat kekacauan di dunia manusia. Para gadis Muyun tentu saja senang dengan apa yang dia lakukan. Hanya saja kondisi Muyun tidaklah baik-baik saja. Ia yang terjatuh langsung saja dimanfaatkan oleh Yunlan untuk menghabisinya. Tapi sebelum semua itu terjadi, ayah Muyun datang di waktu yang tepat. Ia dengan sangat mudah menahan serangan Yunlan. Selain itu, pedang ilahi penghancur surga milik Kaisar Lautan Pahit juga berada di tangannya. Dan harta itulah dia tidak akan membiarkan Muyun dilukai. Sedangkan Muyun sendiri ditangkap oleh para gadisnya. Tapi sesaat kemudian sesuatu telah terjadi di mana ada sebuah cahaya yang mencoba untuk menarik mereka. Di mana ini akan membawa mereka naik ke alam peri. Ayahnya memuji Muyun karena dia sudah berhasil menggagalkan rencana Yunlan. Bahkan membuat Dao Surgawi berbalik menerima mereka. Muyun meminta para gadisnya untuk berhati-hati karena mereka akan memasuki alam peri. Cepat atau lambat Muyun akan datang untuk mencari mereka. Dan begini Muyun bersama yang lainnya pun akan pergi ke alam peri. 你敢！你们进入仙界后一定要小心，让他。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sebelum mereka naik ke alam peri, Yunlan berjanji kalau Muyun tidak akan bisa tenang di dalam sana. Pasalnya dia sudah menyiapkan berbagai cara untuk mengalahkannya. Mendengar apa yang dia katakan tentu saja membuat Muyun menjadi kesal. Tapi meskipun begitu, Muyun tidak akan membiarkan Yunlan begitu saja dan berjanji akan segera menghabisinya. Yunlan kembali tertawa pasalnya dia memiliki kelemahan Muyun dan tentu saja ini membuatnya semakin bingung dengan rencana Yunlan. 你已经亲手斩杀你，你就是太勇敢，总归是要付出代价的。杀学校的还有谁？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.